Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perkenankanlah untuk menjelaskan mengenai manajemen pembiayaan investasi dan manajemen pembiayaan konsumtif. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa itu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan investasi yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembiayaan pembelian atau pembangunan tempat usaha, pembelian mesin, serta kendaraan-kendaraan operasional. Kemudian untuk ciri-ciri investasi, yang pertama, untuk mengadakan barang-barang modal. 2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. 3. Berjangka waktu menengah atau panjang. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya lebih lama daripada jangka waktu pembiayaan modal kerja. Misalnya, sampai dengan 7 tahun yang didasarkan atas kemampuan cash flow nasabah. Yang keempat, pihak nasabah boleh mengajukan cara pembayaran apakah diansur secara prorata per bulan atau tidak. Yang kelima, pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Kemudian, jenis-jenis transaksi pembiayaan investasi itu dilakukan dengan 2 jenis transaksi. Yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha atau perniagaan antara pihak pemilik dana atau sohibul mal sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal atau mudharib untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama atau nisbah sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian akan ditanggung pemilik modal kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana atau mudharib seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Akad kerjasama mudharabah dibedakan menjadi 2 jenis, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah itu sendiri yaitu perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu. Misalnya, dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah yaitu mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan objek investasinya. Rukun mudharabah yaitu pihak yang berakad, pemilik modal atau sohibul mal, pengelola modal atau mudharib. Yang kedua, objek yang diakadkan, yaitu modal, kegiatan usaha, dan keuntungan. Yang ketiga, serah atau ijab, terima atau qabul. Materi yang selanjutnya yaitu syarat mudharabah. Yang pertama, pihak yang berakad. Kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama mudharabah. Yang kedua yaitu objek yang diakadkan. Objek yang diakadkan ini meliputi harus dinyatakan dengan jumlah atau nominal yang jelas. Yang kedua, jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya. Yang ketiga, nisbah atau porsi pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya. Syarat mudharabah yang ketiga yaitu sigot. Syarat sigot yaitu pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan. Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha atau kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian.
Yang ketiga, resiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab kabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan. Yang keempat, untuk memperkecil risiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama. Oke, yang selanjutnya yaitu pembiayaan mudharabah muqayyadah. Nah, yang pertama yaitu bank syariah sebagai agen investasi. Nah, dalam sistem kerjanya bank syariah itu memberikan sebuah jasa, kemudian mempertemukan antara pihak pemilik dana dan suatu proyek atau usaha tertentu. Nah, di mana pihak yang memiliki dana ini akan menginvestasikan dananya ke dalam proyek atau usaha tertentu tadi yang tentunya memiliki persyaratan investasi tertentu yang harus dipenuhi oleh pengelola dana. Kemudian ditinjau dari segi risiko yang biasa terjadi atau bisa terjadi dari produk mudharabah muqayyadah ini, maka bank syariah sebagai agen investasi dibedakan menjadi dua jenis, yakni satu, channeling agent atau bank syariah hanya memberikan alternatif sesuai hasil evaluasi dan analisa yang dilakukan, sedangkan keputusan untuk melakukan investasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemilik dana. Yang kedua yaitu executing agent, yang artinya bank syariah itu ikut menanggung resiko atas pembiayaan yang disalurkan, sehingga proses memberikan dan keputusan di samping dilakukan secara bersama-sama dengan pemilik dana. Bank syariah bertindak selayaknya sebagai pemilik dana juga. Nah, yang berikutnya yaitu rukun mudharabah muqayyadah. Rukunnya yaitu 1. Adanya pihak pemilik dana, 2. Adanya pihak pengelola dana, 3. Adanya pihak yang memberikan jasa perantara, 4. Adanya proyek, dan yang terakhir adanya kesepakatan di antara para pihak. Selanjutnya adalah musyarakah, di mana musyarakah merupakan bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Tentunya dalam musyarakah terdapat beberapa rukun dan syarat. Nah, di mana rukun musyarakah terdiri dari pihak yang berakad, objek yang diakadkan, dan juga siqat. Nah, di dalam objek yang diakadkan juga harus terdapat modal, kemudian kegiatan usaha, dan juga keuntungan. Kemudian dalam siqat juga harus terdapat ijab dan qabul. Selanjutnya adalah syarat dalam musyarakah. Yang pertama adalah pihak yang berakad, di mana pihak yang berakad ini adalah pihak yang melakukan akad musyarakah harus dalam kondisi cakap hukum, kemudian kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Kemudian syarat objek yang diakadkan adalah modal. Yang pertama, modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Kedua, modal dapat pula berupa aset perdagangan, yakni seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Termasuk pula aset tidak berwujud seperti hak paten dan lisensi. Kemudian partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperkenankan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya. Namun demikian, terhadap kesamaan kerja bukanlah syarat utama. Kemudian di dalam siqat, yakni syaratnya harus berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Kemudian akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan. Jenis-jenis musyarakah. Yang pertama, syirkah kepemilikan atau amla, yaitu syirkah yang terjadi karena warisan, wasiat, atau faktor lainnya yang mengakibatkan
kepemilikan aset oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, syirkah akad atau kontrak, yaitu syirkah yang terjadi karena kesepakatan dua orang mitra atau lebih yang bekerja sama dalam permodalan, kerja, dan keahlian serta berbagai keuntungan dan kerugian dari kemitraan tersebut. Adapun syirkah akad ini memiliki berbagai jenis, antara lain al-inan, muafadoh, a'mal, dan wujuh. Selanjutnya, implementasi produk musyarakah. Dari seluruh jenis produk musyarakah tersebut, syirkah al-inan yang paling tepat untuk diimplementasikan ke dalam produk pembiayaan bank syariah. Syirkah al-inan ini biasanya diperuntukkan untuk pembiayaan proyek di mana mitra dan lembaga keuangan syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, mitra mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati bersama. Adapun filter pembiayaan investasi, ada beberapa fitur. Yang pertama, berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah atau ijarah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan investasi. Yang kedua, dapat digunakan untuk pembelian atau penyewaan tempat usaha, peralatan investasi, dan pembangunan. Yang ketiga, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun. Keempat, plafon mulai 100 juta. Yang kelima, untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila telah meninggal dunia. Dan 6. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda. Contoh persyaratan administrasi untuk pengajuan pembiayaan investasi. 1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu. 2. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. 3. Fotokopi surat nikah atau bila sudah menikah. 4. Fotokopi NPWP. 5. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja atau pegawai atau karyawan. 6. Laporan keuangan untuk laporan usaha 2 tahun terakhir. 7. Fotokopi mutase rekening buku tabungan atau statement giro 6 bulan terakhir. 8. Fotokopi rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir. 9. Bukti legalitas jaminan. 10. Daftar kebutuhan dan bukti penawaran atas pengadaan rencana investasi yang diajukan. Selanjutnya, institusi atau perusahaan. Pertama, surat permohonan pembiayaan dari manajemen atau pengurus. Kedua, NPWP institusi yang masih berlaku. 3. Legalitas pendiri dan perubahannya dan pengesahannya. 4. Izin-izin usaha. Di antaranya yaitu SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya yang masih berlaku. Kelima, data-data pengurus perusahaan. 6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir. 7. Fotokopi mutase rekening buku tabungan atau statement giro 6 bulan terakhir. 7. Bukti legalitas jaminan
Dan yang terakhir itu daftar kebutuhan dan bukti penawaran atas pengadaan rencana investasi yang diajukan. Oke, untuk materi yang kedua yaitu tentang pembiayaan konsumtif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah pengertian dari pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif tersebut ialah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana atau nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pembiayaan konsumtif merupakan bagian dari pembiayaan mikro. Salah satu tujuan dari pembiayaan konsumtif adalah ikut meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena adanya efek multiplier lebih cepat dibandingkan dengan memberi pembiayaan kepada sektor besar. Selain itu, dapat melayani masyarakat berpenghasilan rendah dengan plafon yang sangat fleksibel, bentuk anggunan atau jaminan yang fleksibel, dan jaminan non-tradisional. Jenis pembiayaan konsumtif berdasarkan kepemilikannya, yaitu yang pertama, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Yang kedua, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Selanjutnya yaitu jenis pembiayaan berdasarkan akadnya. Yang pertama yaitu pembiayaan konsumtif akad murabahah. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Kemudian pembiayaan konsumen akad IMBT. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian. Dalam pembiayaan ini, yang menjadi objek sewa disyaratkan harus barang yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat, serta nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur. Pembiayaan sewa beli dapat dilakukan dengan cara lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing yang berdasarkan syariah Islam, membeli aset yang akan dibeli oleh nasabah. Setelah terbeli, maka lembaga tersebut menyewakan aset itu dalam jangka waktu dan harga yang ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Kemudian, pembiayaan konsumtif akad ijarah. Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan. Pada mulanya bukan untuk bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produktif. Kemudian pemilik dana membeli barang yang dimaksudkan dan kemudian menyewakan kepada yang membutuhkan aset tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah pembiayaan konsumen akad istisna. Diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah, dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan istisna dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan di muka dalam akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan konsumtif akad qard dan ijarah. Qard merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Objek dari pinjaman qard adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dan pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas
prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Pinjaman kod biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas. Skema bank syariah dalam penyediaan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi. Di sini ada 4. Yang pertama, al-bai bisaman ajil atau jual beli angsuran. Yang kedua, al-ijarah al-muntahiyat bitamlik atau sewa beli. Yang ketiga, al-musyarakah mutanaqisoh atau decreasing participation. Dan yang keempat, ar-rohan. Langkah-langkah dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif. Yang pertama, jenis kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah. Apabila untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk atau jasa pembelian barang. Yang kedua, yaitu jika untuk pembelian barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process, apabila ready stock pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun jika berbentuk goods in process, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Apabila di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istisna. Dan yang terakhir yaitu jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu mengenai alur penetapan akad manajemen pembiayaan konsumtif. Berdasarkan ada atau tidaknya bank lain yang turut serta dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sama, maka bank dapat mengklasifikasikan pembiayaan ke dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah suatu jenis pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank terhadap satu objek pembiayaan tertentu. Yang kedua yaitu pembiayaan non-sindikasi. Adapun persyaratan untuk pembiayaan konsumtif itu sendiri, contoh persyaratan umumnya itu seperti pembiayaan yang diberikan maksimum adalah 70% dari harga. Selanjutnya, maksimum masukan nasabah adalah sebagai berikut. A. THP sampai dengan 2,5x UMP atau upah minimum provinsi, maksimalnya 33% dari THP setiap bulannya. Yang B. THP lebih besar 2,5x UMP sampai dengan 15 juta, maksimalnya itu 40% dari THP setiap bulannya. Yang C, THP lebih besar 15 juta, maksimalnya 50% dari setiap bulannya. Angsuran tetap selama masa pembiayaan. Adapun contoh dokumen umum yang perlu dilengkapi, form pengajuan pembiayaan yang ditandatangani nasabah dan pasangannya itu seperti kopi KTP suami dan istri, kopi surat nikah, kopi kartu keluarga, dan juga kopi NPWP dan SPT tahunan terakhir. Selanjutnya untuk karyawan, 1. Kopi SK pengangkatan pegawai. Yang kedua, kopi semua buku rekening tabungan mutasi 6 bulan terakhir. Yang ketiga, slip gaji 3 bulan terakhir. Yang keempat, surat keterangan atau rekomendasi dari perusahaan. Sedangkan untuk wira swasta, yang ke-1, laporan penjualan dan keuntungan selama 2 tahun terakhir. Yang kedua, izin-izin usaha persyaratan lainnya tergantung pada bank yang mengeluarkan pembiayaan tersebut.